Pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh sekutu. Kemudian pada tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki dijatuhi bom oleh sekutu. Dua kota di Jepang tersebut hancur rata di tanah. Akibat ledakan bom tersebut, ratusan korban meninggal dan menderita luka-luka. Dengan hancurnya Hiroshima dan Nagasaki tersebut, Jepang menyerah kepada sekutu. Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Berita kekalahan Jepang ini terungkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Apakah itu benar terjadi di Jepang? Dari yang saya dengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Benar, Jepang sudah tidak ada wewenang di negara ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Kawan-kawan, apa kalian sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, kawan. Dari mana kau tahu berita tersebut? Barusan juga tidak jahit mendengar siaran radio tentang kekalahan Jepang dan memberitahukan berita tersebut. Kalau begitu kita akan bertugas. Darwis dan Khairul akan pergi ke kediaman Soekarno. Saya akan meminta yang lain untuk merebut kekuasaan. Di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta, pukul 10 malam, terjadi perdebatan serius antara golongan muda dengan Soekarno. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4 pagi, Muhammad Hatta ternyata juga berada di tempat Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang pagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno ikut menuju tempat pengasingan. Tempat pengasingan, apa yang saudara maksudkan? Jangan banyak tanya, ikut saja dengan kami. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius. Pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pukul 9 pagi. Apakah saudara tahu di mana Soekarno dan Hatta? Maaf, tidak tahu. Katakan kepada aku di mana mereka, bahwa aku akan menyelamatkannya. Baiklah, ayo ikut aku ke Rengas Dengklok. Nah, jelaskan sekarang mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini. Maafkan kami, Bu. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah tempoh hari sudah kami katakan kepada kalian? Ya, benar. Tapi kami ingin memproklamasikan tidak ada campur tangan dari Jepang. Pendapat itu benar, tapi kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan ini sekarang juga. Benar, saudara, kita bicarakan masalah ini dengan kepala dingin. Pada pukul 5:30 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Dengar-dengar kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan. Kapankah itu? Jika memungkinkan, kami akan memproklamasikan kemerdekaan besok pagi. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Anggota golongan tua akan kembali ke Jakarta untuk membahas proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 11 waktu Indonesia Barat, rombongan tiba di Jakarta. Dan selanjutnya, rombongan berangkat ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Selamat malam, ada apa, Bung? Maaf mengganggu waktu Anda malam-malam ini. Kami akan membicarakan rencana kemerdekaan. Betulkah itu? Kalau begitu masuklah, saya ikut gembira mendengar berita ini. Rumusan teks proklamasi dilaksanakan di rumah, di atas meja makan Maeda. Acara rumusan naskah proklamasi berjalan dengan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat.
rumusan tersebut ditulis tangan oleh Soekarno sendiri. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 4 waktu Indonesia Barat, dibacakan rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin. Namun, timbullah persoalan tentang siapa yang akan menandatangani naskah proklamasi. Maaf, saya mau bertanya, siapa yang menandatangani proklamasi kemerdekaan ini? Oh benar nak, bagaimana Bung? Ya, bagaimana Bung? Nah, saya punya ide. Ini semua kan atas berkat jasa-jasa bangsa Indonesia. Berarti atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Bagaimana yang menandatangani Anda dan Bung Bung? Bagaimana hadirin? Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4:30 waktu Indonesia Barat. Lalu semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Mereka juga melaksanakan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Kalau kau ketik teks proklamasi ini, cara teks ini baik-baik. Baik, Bung. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Oh ya Pak, bagaimana proklamasi kemerdekaan untuk besok? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera. Bukankah kita belum mempunyai bendera? Ya ampun Bu, kalau begitu ibu saja yang menjahit benderanya. Baiklah, ibu saja yang menjahitnya, agar Bapak bisa mengikuti memproklamasikan kemerdekaan untuk besok. Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sud, Latif, tolong kalian kibarkan bendera merah putih ini. Baik Pak, kami tidak akan mengecewakan Anda. Suasana menjadi hening. Soekarno dan Hatta dipersilahkan maju beberapa dari tempatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon dengan suara yang lantang dan mantap. Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Kemudian dikibarkanlah bendera yang saka merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Hadirin turut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno,
Hatta.